Pendeta masih ingat pertanyaan kita yang terakhir kemarin yang tergantung? Ya, masih ingat. Oke. Semoga dibacakan lagi aja. Iya. Semoga pada malam hari ini saya yakin dan percaya yang bertanya itu menunggu ini. Betul. Apa lanjutan dari jawabannya? Kita baca lagi agar pertanyaan terakhir kemarin. Agar teman-teman yang baru bergabung pada malam hari ini tahu nih apa nih yang akan dijawab pada malam hari ini. Kita kemarin juga bilang bahwa dia tidak memberitahu namanya siapa, tapi pertanyaannya kami bacakan kembali. Selamat malam. Selama ini sudah jadi bahan pembicaraan tentang Roh Kudus atau Allah Roh. Bapak Pendeta, tolong jelaskan siapa Roh Kudus itu? Dari mana dia berasal? Apakah dia berasal dari Amerika, Jepang, Indonesia, atau dari mana? Injil Yohanes jelas-jelas mengatakan bahwa yang ada hanya Bapa dan Anak. Silakan Pendeta. Terima kasih banyak untuk pertanyaan ini. Yang lalu kita selesai acara tajam minggu lalu dengan menjawab hanya sebahagian untuk pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini adalah siapakah Roh Kudus? Lalu kemudian pertanyaannya juga adalah berasal dari mana? Sedangkan dalam Yohanes, menurut pertanyaan ini, jelas-jelas mengatakan bahwa hanya ada Bapa dan Anak. Oleh karena pertanyaan ini adalah dari Injil Yohanes, maka pada malam hari ini kita akan membaca ayat-ayat untuk menjawab pertanyaan ini hanya dari Injil Yohanes saja. Oke, sekarang kita akan membaca beberapa ayat tentang siapa Roh Kudus, dari mana, apa peranannya, dan lain sebagainya. Yang pertama kita buka dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-32. Yohanes 1 ayat yang ke-32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya," di atas Yesus. Roh apa ini? Dalam ayat yang ke-33 mengatakan, "Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat Roh itu turun di atas seorang yang tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Jadi roh yang turun dari langit atau dari sorga itu disebut dengan Roh Kudus. Satu hal yang kita lihat di sini adalah identitas dari Roh Kudus itu, dia datang dari sorga, dia turun dari sorga. Apa yang dikatakan tentang Tuhan Yesus? Kita mau bandingkan Roh Kudus dengan Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Yohanes 6 ayat yang ke-38. "Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Jadi yang pertama, Roh Kudus turun dari sorga, Yesus juga turun dari sorga. Apakah Roh Kudus adalah Yesus? Oleh karena Roh Kudus turun dari sorga dan Yesus turun dari sorga? Jawabannya bukan. Roh Kudus bukan Yesus dan Yesus bukan Roh Kudus. Mengapa? Karena dari ayat Yohanes 1 ayat yang ke-32 mengatakan Roh Kudus turun ke atas Yesus. Berarti Roh Kudus adalah Roh Kudus dan Yesus adalah Yesus. Dan keduanya turun dari atau berasal dari sorga. Itu kata Injil Yohanes. Lalu kemudian kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6
Kita coba baca ayat yang ke-63. Yohanes 6 ayat yang ke-63 yang berkata, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh memberi hidup. Sekarang kita baca dalam Yohanes 5 ayat yang ke-26. Yohanes 5 ayat yang ke-26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Sekarang roh memberikan hidup, Bapa juga mempunyai hidup dalam dirinya, anak juga mempunyai hidup dalam dirinya. Artinya, roh bukan diciptakan oleh Bapa karena roh itu juga yang memberi hidup. Bapa juga sumber hidup, anak juga sumber hidup. Roh itu bukan Bapa, Bapa itu bukan anak itu bukan roh. Baik roh maupun Bapa maupun anak adalah sumber hidup. Ini kata Yohanes. Kemudian coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-7. Ini hanya ayat-ayat dari dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 dan 39. Barang siapa percaya kepadaku, demikian ayat ini, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ayat ini mengatakan bahwa roh itu akan datang saat Yesus dimuliakan. Dengan kata lain, ini adalah perkataan Yesus. Yesus menjanjikan bukan kedatangan malaikat sebagai penerusnya. Sebab dia akan naik ke sorga. Setelah dia naik ke sorga, maka Roh Kudus itu akan turun kepada manusia secara penuh dalam pekerjaannya. Yang Yesus janjikan bukan malaikat. Malaikat tidak bisa menggantikan pekerjaan Yesus. Yang Yesus janjikan adalah roh yang akan datang pada saat Tuhan Yesus dimuliakan. Yang dia janjikan adalah Roh Kudus. Kita baca di dalam Yohanes 14, ayat-ayat dalam Injil Yohanes ya. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Firman Tuhan mengatakan, Roh Kudus akan menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus akan menyertai kamu selama-lamanya dan akan diam di dalam kamu. Ingat ini, ia menyertai selama-lamanya dan ia akan diam di dalam kamu. Sekarang kita baca perkataan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Yohanes 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi Bapa juga menyertai Yesus. Roh Kudus juga bisa menyertai kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu
sampai ke ujung dunia atau sampai kesudahan. Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu. Jadi Roh Kudus menyertai, Bapa menyertai, kemudian Tuhan Yesus juga menyertai. Ayat itu juga berkata bahwa Roh Kudus itu akan diam di dalam kamu. Coba kita baca dalam ayat yang ke-23, pasal yang ke-8, ayat yang ke-23. Ya. Pasal yang ke-8 ayat yang bukan pasal yang ke-8. Coba saya baca pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Roh Kudus diam di dalam kamu. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, kami akan datang untuk diam bersama-sama dengan kamu. Kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Bapa, dilakukan oleh Yesus, juga sifat-sifat itu atau peranan-peranan itu juga dilakukan oleh Roh Kudus. Dan ini semua disebutkan di dalam Injil Yohanes. Baca ayat selanjutnya, Yohanes 14 ayat yang ke-25 sampai 26 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu sekali lagi, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur itu, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus mengajar, Roh Kudus juga mengingatkan. Dalam Injil Yohanes ada banyak sekali kata mengajar, dan hampir semua kata kerja mengajar di dalam Injil Yohanes, subjeknya, demikian kita pelajari di kelas bahasa Indonesia, subjeknya atau subjeknya, pelakunya adalah Yesus Kristus. Namun di sini Roh Kudus akan mengajarkan hal-hal yang sudah dikatakan oleh Yesus. Konten dari ajaran Yesus adalah juga ajaran Roh Kudus. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah Roh Kudus memimpin di dalam seluruh atau ke dalam seluruh kebenaran. Lalu Ia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Kok bisa Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang? Coba kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-29. Yohanes 14 ayat 29. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Yesus juga memberitahukan tentang hal-hal yang akan datang. Roh Kudus juga memberitahukan tentang hal-hal yang akan datang. Ini semua di dalam Injil Yohanes. Dengan semua karakteristik ini, siapakah Roh Kudus itu? Apakah Roh Kudus itu adalah malaikat-malaikat? Coba kita baca Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 12 dan ayat yang ke-13.
Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Dan malaikat-malaikat itu, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Di sini adalah malaikat-malaikat. Tidak pernah dikatakan dalam Injil Yohanes Roh Kudus, Roh Kudus. Yang ada hanyalah Roh Kudus. Di sini ada malaikat-malaikat. Jadi Roh Kudus itu bukan malaikat. Apakah Roh Kudus ini manusia biasa? Bukan. Apakah dia ini Bapa? Bukan. Apakah dia ini Yesus? Bukan. Kalau begitu, siapa dia? Mungkin kalau ada kesempatan lain boleh dibahas lagi. Tapi kalau dia bukan malaikat, dia bukan manusia, dia bukan Bapa, dia bukan Yesus, dia bukan anak, dia mengajar, dia mengingatkan, dia memberitahukan hal-hal yang akan datang, dan masih banyak lagi peranan-peranan Roh Kudus yang kita baca, yang juga ada pada Bapa dan ada pada anak. Maka di dalam Injil Yohanes saja, tidak ada kandidat lain selain bahwa Roh Kudus ini adalah satu pribadi yang adalah juga bahagian atau adalah juga Allah. Terima kasih.